firman-Mu yang dapat menguatkan dan menuntun kami. Hadirlah di tengah-tengah kami pada malam hari ini Bapa. Jamah setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa dan mengucapkan syukur. Dengarkanlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataan-Mu dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan kumulah karena dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumah di pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan runtuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk sore malam hari ini. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberi waktu pada malam hari ini hadir di tengah-tengah gereja Bapak. Di zamannya Pak Soeharto itu saya mengunjungi penjara Kalisosok di Surabaya. Jadi ada lebih daripada 100 hamba-hamba Tuhan dari Papua yang ditahan di sana. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengundang mereka alkohol, mereka maju ke depan. Banyak yang menangis dan berkata, Bapak, kalau ada waktu Bapak kunjungilah kampung halaman kami tanah Papua. 2001 itu merupakan kunjungan pertama saya menuju ke Serui. Dari Serui saya tiba ke Biak. Dan waktu itu masih gagah-gagahnya dan sampai sekarang pun masih gagah Bapak Camat Sopakua. Haleluya. Udah cukup lama kita bisa jumpa kembali pada malam hari ini. Dari Biak saya dikirim ke Jayapura. Jayapura langsung dikirim ke Merauke. Dan di Merauke saya KKR selama 5 malam. Dan terakhir 2016 saya pimpin ibadah dihadiri 10.000 orang di Timika Indah, lapangan Timika Indah. Waktu itu Bapak Bupatinya masih Pak Clementina. Saya sudah banyak keliling dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh Tenggara sampai Tapanuli Selatan, sampai 11 negara saya sudah kunjungi selama setelah saya berpisah dari sini. Jadi sudah cukup banyak tempat-tempat yang saya kunjungi, dan dari tempat-tempat itu saya melihat banyak orang-orang yang bekerja sudah pensiun, tapi saya belum pensiun sampai hari ini. Itu pertanda mengabdi di ladang Tuhan tidak ada pensiunnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika saya dari Batam dari Jakarta menuju Batam ke Singapura pesawat sudah menunggu. Saya langsung naik, saya terbang menuju ke Calcutta tempat Mother Teresa. Dari sana saya 3 hari 3 malam menempuh perjalanan naik kereta api menuju ke negeri saya India, Chennai. Ya, di situ setelah saya berkunjung beberapa tempat, terakhir saya kunjungi makamnya Thomas. Ya, saya tidak terpesona melihat keindahan India itu, tenang-tenang aja saya lihat. Tapi ketika saya sampai ke makam Thomas, saya gemetar, saya menangis. Kenapa? Saya renungkan
Thomas yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan sebelum dia mencucukkan jari tangannya. Begitu dia percaya, dia tinggalkan negaranya, kampung halamannya, keluarganya, semua kesenangannya, hanya untuk pergi memberitakan Injil ke India. Ketika dia mulai mendemonstrasikan kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa, mulailah setan-setan mengamuk. Setan-setan yang masih menunggangi orang-orang India yang masih menyembah berhala. Mereka dipakai setan untuk mengejar Thomas sampai dia lari sampai ke atas gunung itu. Di situ dia ditombak. Dia jatuh mati. Kalau Bapak Ibu pergi ke India, masih bisa melihat tulang belulangnya masih ada dalam sebuah peti kaca. Dengan orang-orang lain yang mati syahid di sana ada di sana. Jadi kalau Tuhan Yesus, murid-muridnya sudah memberikan nyawa, darah, dan air mata, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Pernah nggak Bapak Ibu masuk ke rumah sakit sampai diopname pasang infus? Pernah nggak? Pernah. Coba yang pernah angkat tangan coba. Sudah lama sekali. Yang belum pernah coba angkat tangan. Yang belum pernah masuk. Mau masuk? Kalau mau masuk daftar sudah. Daftar dulu. Harga oksigen di rumah sakit itu 1 liter itu 25.000. Nitrogen itu 10.000. Satu hari manusia membutuhkan 2.700 liter oksigen, 11.376 liter nitrogen. Kalau dikalikan dengan rupiah, satu hari biaya pernapasan kita itu 175 juta. Halo Bapak Ibu, dengar? Satu hari biaya pernapasan kita adalah 175 juta yang dikasih Tuhan gratis cuma-cuma. Ini kalau ruangan ini selain daripada AC dan kipas, itu ada oksigen. Ini udara ini penuh dengan oksigen. Kalau ikan diangkat dari air, dia mati karena kehabisan oksigen. Demikian juga kalau manusia dimasukkan dalam air, dalam sekejap mata dia mati karena kehabisan oksigen. Kalau satu hari biaya pernapasan kita 175 juta, kali 1 bulan berapa ya? Bapak, ibu-ibu yang ahli bisnis pasti langsung keluar angkanya. Satu hari 175 juta kali 1 bulan mungkin lebih kurang 5,5 M. Ya, 5,5 M 1 bulan seumur hidup kita. Nah, karena itu kita lihat coba Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 1 sampai 8 saya baca. Yohanes 15 1 sampai 8 saya baca. Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya baik-baik. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpul orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Amin. Jadi siap-siap, ini masa-masa akhir ini. Umur manusia makin diperpendek. Jikalau Bapak Ibu tidak mengeluarkan buah-buah dalam hidup ini, siap-siap untuk ditebang. Siap-siap. Untuk ditebang sebelum usianya sampai sudah dibabat habis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tahun 1977 saya masuk penjara karena saya potong orang. Saya bukan orang Kristen, saya dari Hindu. Karena ibu bapak saya meninggal waktu kecil, saya banyak disiksa orang. Dari situ timbul akar kepahitan bahwa satu hari kelak aku akan balas. Umur 17 tahun, saya tidak takut lagi sama orang. Dan yang saya potong itu bukan anak-anak, bukan perempuan. Salah satu preman yang terkenal, Jesse Davis. Dia memang hajar saya pakai pisau kecil, pisau kuningan yang ada racunnya, kecil aja deh pisau aja dia hajar saya. Tapi waktu itu saya tidak kenal hukum Tuhan. Kalau Tuhan katakan kalau kau lempar dengan batu, lempar dengan pisau, saya belum kenal. Dia tikam saya pakai pisau kecil, saya hajar dari kelewang. 3 kali saya hajar, putus lehernya, saya cincang lagi di hati. Akhirnya hukuman mati lah ancamannya untuk aku. Jadi saya menjadi orang Kristen itu bukan ikut-ikutan, bukan KTP, tapi saya punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Lewat 30 kali sidang, akhirnya saya divonis 6 kalender, 6 tahun. Dulu saya tidak tahu untuk mengucapkan puji Tuhan. Sekarang baru saya tahu mengucapkan puji Tuhan. Kenapa? Selama 6 tahun tidak usah kerja lagi cari makan, pemerintah sudah kasih makan gratis. Selama 6 tahun tidak usah lagi beli rumah, kontrak rumah, pemerintah sudah siapkan rumah gratis. Rumah kami lebih besar dari rumah raja, penghuni 700, makan gratis, tidur siang malam dikawal dengan senjata-senjata. Maling tidak bisa masuk ke rumah kami karena malingnya di dalam semuanya. Luar biasa juga, nikmat juga saya rasakan ini. Luar biasa. Haleluya. Jadi mana tahu di sini ada juga yang mau makan gratis, tidur siang malam dikawal, silakan bikin kasus saja. Cuma kalau tidak memenuhi persyaratan tidak diterima di sana.
Saya bergaul dari tahanan biasa sampai tahanan politik. Tujuan hidup saya keluar dari penjara untuk menjadi orang yang bijak lagi. Ada satu orang Aceh dari jarak 20 meter dia pandang gembok itu bisa lompat. Banyak orang dia bawa. Ya, saya juga ada kesempatan untuk ikutlah sama mereka. Lari saya, tapi batasnya orang itu bisa lolos, saya nggak bisa lolos. Ternyata yang lolos kena tembak mati semua, saya masih ada sampai hari ini. Aduh, Tuhan Yesus sangat baik. Jadi Tuhan itu tidak memandang tampang kita, muka kita, tapi yang Tuhan lihat jauh ke dalam muka kita. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sentral kehidupan kita itu ada di hati. Kalau hati kita beres, muka kita pun beres, bercahaya. Hati kita bermasalah, muka pun itu bermasalah. Jangan sampai pusat sentral kehidupan kita itu, hati kita itu tercemar, ternoda. Jangan sampai dibutakan oleh iblis. Hendaklah mata hati kita tercelik, supaya kita melihat semua janji Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyi dulu satu lagu. Kalau Tuhan Yesus baik untuk saya, Tuhan Yesus juga baik untuk kamu. Kita nyanyi lagu ini bisa? Gimana lagunya? Bukan. Tiada berkesudahan. Oh, tiada berkesudahan. Bukan. Lagi. Yesus baik-baik buat saya. Hampir. Tapi bukan juga. Lagunya begini. Kalau sudah tahu kita nyanyikan sama-sama. Kalau belum tahu kita pelajari sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat kamu. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda dan sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Aduh, rasanya macam mau nangis ya, kembali ya. Ya, jadi kalau pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya, tidak ada. Dalam Tuhan Yesus itu tidak ada Alfa dan Omega, Dia kekal. Kekal. Ya, kalau kamu lihat, kalau kamu naik sepeda motor, kalau kamu lihat naik mobil, coba perhatikan bannya itu perhatikan, yang bulat itu. Kelihatan nggak sambungannya? Sambungan bannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, bulat ya. Begitulah kasih Tuhan itu sempurna, bulat. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Kalau Tuhan Yesus baik buat saya, tunjukkan diri sendiri. Kalau Tuhan Yesus baik buat kamu, yang sini tunjukkan ke sini, yang sini tunjukkan di sini tangannya. Kalau Tuhan Yesus baik buat semua, tunjukkan keliling ini ya. Ayo doa sambil kita. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, Dia baik buat kamu.
muda dan sampai nanti tua tak pernah kulihat anaknya minta-minta Yesus dia baik buat saya semua di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Lewat 30 kali sidang akhirnya saya divonis matang. Sebelum saya masuk penjara saya sudah punya penyakit. Penyakit saya oleh karena ilmu-ilmu yang saya tuntut dari kuasa kegelapan. Jadi penyakit saya itu setiap 3 bulan sekali pasti kambuh. Penyakitnya kalau sudah kambuh, leher saya tidak bisa goyang begini. Badan saya tidak bisa goyang seperti robot, sudah kaku selama 8 tahun saya menderita. Kalau di luar penjara, saya masih bisa mengandalkan rumah sakit kah, orang pintar kah, dan lain-lain. Tapi dalam penjara sudah tidak ada pertolongan. Ketika penyakit itu menyerang dengan begitu ganasnya, saya hanya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan mati. Yang ada dalam pikiran saya karena penyakit itu ganas, saya hanya berpikir sebentar lagi saya akan mati. Keluarga saya, siapapun tidak bisa melihat saya dan menolong saya. Perlahan-lahan saya pergi bersandar di tembok penjara untuk menemukan kematian. 700 orang tidak ada yang tahu kalau saya sakit karena saya tidak beritahukan kepada siapapun. Pada saat itulah saya melihat seorang pria datang. Dan pria itu bukan orang Kristen. Dia adalah seorang bapak ustaz namanya Jafar Sindik, asal dari kota Perbauhan. Ada 12 orang masuk penjara kasusnya perampokan. Bapak ini datang kepada saya, dia tidak tanya kau siapa, bikin apa di sini, tidak. Dia hanya datang menyampaikan 1 buah Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian dia katakan di situ ada kebaktian orang Kristen, pergilah. Setelah itu dia tinggal aja. Jadi yang memberikan Alkitab bagi saya bukan orang Kristen, bukan pendeta. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Tidur ke mereka, saya tidak tahu. Percaya atau tidak Bapak Ibu, Tuhan pakai burung gagak untuk mengantar roti dan daging. Amin. Pernah lihat burung gagak? Warnanya apa? Hitam. Suaranya seperti apa? Kau. Itu dia. Itu burung itu dari mana asalnya, tahu nggak? Itu dari negara saya, dari India. Itu makanannya tahu nggak? Makanan burung itu? Kotoran. Tapi burung itu pintar. Saya pernah, itu burung gagak, kalau ada teman yang mati, mereka itu pergi angkat itu burung, kubur, setelah itu mereka mandi-mandi. Saya pergi ke Jayapura, ada orang Papua meninggal, siap meninggal, udah dikubur, mereka pergi pantai mandi-mandi. Saya pikir kok ada persamaan. Kalau sekarang kita melacak sesuatu halaman apapun pakai Google Map, gampang saja kan? Tapi itu burung gagak tidak ada Google Map-nya. Bagaimana dia bisa lacak di mana itu dia bilang, sorry antar roti dan daging. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Tak bisa. 2000 tahun lebih Bapak di surga sudah membuat skenario-nya untuk menyelamatkan Bapak, Ibu dan saya.
dari tuntutan iblis yang mendakwa dan mengancam hukuman mati untuk kita. Itu dibayar lunas oleh Tuhan Yesus ketika dia disalib pada kayu. Keselamatan itu sudah tersedia, tapi Anda jangan ongkang-ongkang kaki, jangan berdiam. Anda harus berlari. Bangsa Israel untuk mau masuk ke tanah Kanaan, mereka bukan ongkang-ongkang kaki, tidak, kerja keras. Badan intelijen pertama di dunia dibentuk di bawah pimpinan Bapak Musa, mengutus Joshua dan Kaleb. Sampai sekarang tak tertandingi intelijen Israel. Tentang karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Alkitab ini ditulis oleh 40 orang, diterjemahkan oleh beratus-ratus orang, dicetak oleh beribu-ribu orang, dibaca oleh berjuta-juta orang. Alkitab telah mengubah secara radikal hidup berjuta-juta manusia, termasuk saya ini orang yang diubah. Ketika saya masuk dalam satu ruangan dan saya lihat ada sekitar 70 orang yang ikut kebaktian, semuanya orang-orang hukuman berat semua, hukuman mati berbanyak besar. Itulah pertama sekali saya mendengarkan firman Tuhan hari Rabu jam 3 sore tahunnya 78, tapi tanggal dan bulannya saya tidak ingat. Rupanya itu hari yang bersejarah bagi saya, tapi saya tidak ingat. Tahunnya saya ingat 78, harinya saya ingat hari Rabu, jamnya saya ingat jam 3 sore. Jadi masuk dalam satu ruangan, pertama sekali saya mendengarkan firman Tuhan. Waktu itu yang berkhotbah pendeta Paulus Sinada dari gereja sedang Jumat Tahun. Setelah dia khotbah sederhana, dia undang kami sama-sama berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darahmu. Jam 3 sore. Pada saat kami menyanyi, tiba-tiba saya lihat muncul sebuah salib yang besar dalam ruangan itu. Orang lain tidak bisa lihat. Saya lihat salib itu, saya takut karena kami orang India bukan menyembah salib, kami menyembah patung. Tapi pada saat saya hampir mau mati, patung itu tidak datang, dewa-dewi kami tidak datang, orang pintar itu tidak datang, siapapun tidak datang, tapi semua salib yang datang. Itu pertanda bahwa salib itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Salib itu tidak dapat dirintangi oleh apapun. Salib itu menerobos segala-galanya sampai kepada tujuannya, supaya kita tahu bahwa di atas kayu salib itulah dosa kita dibayar lunas oleh Bapa di surga. Segala kasih dalam dunia ini gampang berubah, bisa berubah. Kasih suami, istri, anak, orang tua gampang bisa berubah. Sedikit saja berubah. Tapi kasih Tuhan tidak seperti kasih manusia, tidak bisa berubah. Tapi ada batasnya. Kalau sampai akhir hidup Anda tidak bertobat kembali kepada Tuhan, hukuman akan dijatuhkan. Sama seperti kalau kita naik kendaraan, perhatikan lampu-lampu yang dipasang lalu lintas. Jangan kamu sembarangan tabrak, ditangkap sama polisi nanti. Demikian Alkitab sudah menuliskan 10 rambu yang tidak boleh dilanggar. Langgar, tunggu waktunya Tuhan akan datang. Kalau bisa 10 hukum Tuhan ini tambahkan di dalam hati, tulis dalam pikiran, maka engkau akan melihat apa yang dijadikan Tuhan masa depan yang penuh harapan itu akan diwujudkan kembali. Tahun itulah pada saat kami menyanyi, tiba-tiba salib itu datang dan mendabrak saya. Saya kaget, dan bukannya saya mati, tapi mujizat terjadi. Penyakit saya 8 tahun 78 disembuhkan, dan sampai hari ini saya tidak pernah sakit lagi. Amin. Saya berjumpa dengan dokterku yang ajaib.
Satu kali dia jamah pergi, tidak seperti dokter dunia. Dokter dunia periksa, berobat ulang, resep tuh. Pergi dokter ini resepnya lain, pergi dokter ini resepnya lain. Kalau dokter Yesus obatnya satu, sekali dia jamah sembuh, tidak usah balik. Yesus amat dia. Haleluya. Dokter kita yang ajaib. Amin. Kita nyanyi. Yesus, Yesus, dokterku yang ajaib. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, Yesus sembuhkan. Yesus dokterku yang ajaib. Penyakit apa yang tidak disembuhkan? Haleluya. Jangan ragu. 10 perintah, Keluaran 20 1 sampai 17, hendaknya tertambat di dalam hatimu. Luka, Keluaran pasal 20 1 sampai 17 saya baca. Perhatikan baik-baik Alkitabnya. Keluaran pasal 20 1 sampai 17. Haleluya. Ya, sekarang banyak sudah orang mengabaikan firman Tuhan. Sudah beralih dari Alkitab. Alkitab itu bukan gampang dibuat, susah payah. 40 orang pilihan Tuhan yang menyediakan waktu mendengarkan suara Tuhan dan menggoreskan penanya kata demi kata sampai terbentuknya Alkitab pertama ditulis dan dibakar dalam tanah liat. Setelah itu diperkamen kulit-kulit, setelah itu dipapirus. 500 tahun kemudian barulah masuk dalam percetakan. Itulah yang ada dalam kitab yang kita sekarang ini. Tapi Alkitab memberitahu dalam Amos 8 mengatakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak akan mendapatkan hal lain. Karena itu masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membaca, merenungkan dan menyimpan firman Tuhan di dalam bejana hati kita. Ya, Keluaran 20 1 sampai 17 saya baca. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memakan bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allah, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala yang sudah berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan ingat rumah samamu, jangan ingat istrinya atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan menginginkan agar hukum-hukumnya terpatri di dalam hati kita dan ditulis dalam pikiran kita. Maka pada saat engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Pada saat engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Pada saat engkau bangun, engkau akan disapa. Tapi Bapak Ibu harus waspada bahwa hari-hari ini orang-orang sudah malas tahu tentang firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu hanya jatuh di pinggir jalan, semak duri, batu-batu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang Kristen
sudah cukup lama mendengarkan firman Tuhan dari berbagai pendeta-pendeta yang luar biasa. Tapi yang tanda tanya di mana firman Tuhan itu sekarang berada. Haleluya. Apakah begitu jatuh langsung dirampas sama oleh iblis? Saya tidak izinkan itu terjadi. Ya, firman Tuhan itu tertanam lagi. Ya. Kemudian pada saat aku bertobat, aku berjanji. Pada saat Tuhan sembuhkan penyakit saya berkata, mulai saat ini saya akan ikut Engkau Tuhan. Kalau ada satu orang mati di tangan saya akan ganti dengan ribuan jiwa, saya bilang sama Tuhan. Tahun 1982 saya dibebaskan. Sambil melangkah keluar saya berjanji tidak akan kembali ke penjara 2 kali dalam kasus kejahatan. Tapi saya pasti kembali ke penjara untuk membawa Injil Tuhan. Itulah saya keliling, sudah banyak penjara-penjara yang saya kunjungi. Yang luar biasanya, coba kita lihat dulu di dalam Filipi 2 ayat 15 apa dikatakan di sana. Coba baca Filipi 2 ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela tengah-tengah kata yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, tidak bercela di tengah-tengah angkatan-angkatan yang bengkok hati. Aku belum pernah lihat orang yang bengkok kaki, ke tangan, ke kepala, ke begini ada saya lihat. Tapi kok Alkitab mengatakan ada orang yang bengkok hati nih? Bagaimana ini? Ya, kita harapkan pada malam hari tidak ada yang di sini yang bengkok hatinya. Kalau nggak cepat-cepat perbaiki. Jangan sampai hati kamu bengkok, cepat-cepat luruskan. Minta Roh Kudus bantu kita. Saya mau kasih tahu jenis-jenis orang yang bengkok-bengkok hatinya. Saya masih ada dalam penjara, tapi bagaimana foto-foto saya sudah ada di luar negeri ya? Masih di penjara saya ini. Foto saya ada di luar negeri, ini kami sedang penginjilan, mereka cari dana masuk banyak, saya tidak tahu. Tidak tahu saya. Keluar dari penjara, saya diterima sama gereja itu, gaji saya 35.000 satu bulan. Situ makan saya, transport saya, segala-galanya di situ. 35.000 tahun 80-an. Besar itu. Hah? Lumayan besar itu. Tahun itu. Besarnya nggak ketulungan. Iya, itu. 35.000 satu bulan, makan saya, transport saya, penginapan saya 35.000. Sampai akhirnya satu hari saya berdoa, Tuhan, aku butuh uang 10.000 Tuhan. Aku butuh uang 25.000 Tuhan. Aku berdoa. Enggak, sebelum aku berdoa, saya perlu uang 25.000. Saya tidak tahu kemana saya mau pergi. Ibu bapak saya meninggal waktu bapak saya masih berusia 4 tahun, bapak saya meninggal. 5 tahun ibu saya meninggal. Hancur hidup kami, babak belur hidup kami bukan orang Kristen. Sampai akhirnya saya perlu uang 25.000 tapi tidak tahu kemana mau pergi. Dan uang itu harus ada sebelum jam 10. Pas mau berangkat, ada suara, berdoalah kamu. Berdoa. Akhirnya aku taruh sepeda motor, masuk ke kamar, aku kunci. Aku bilang, Bapak, aku butuh uang 25.000 Tuhan. Dan sebelum jam 10 uang itu harus ada Tuhan.
Itu doa saya. Baru saya tahu di situ kalau ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang dipending dulu, ada doa yang tidak dijawab karena salah berdoa. Ada nggak? Ada. Doa salah berdoa. Ada. Contohnya begini, saya punya kawan satu orang marganya si Matupang polisi. Dia punya 2 anak, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau dia berdoa, Tuhan kirimkanlah malaikatmu bertriliun-triliun untuk menjaga dan melindungi anak kami. Setelah amin saya bilang, Pak, doamu itu salah. Saya bilang, kenapa katanya? Masa untuk 2 orang anak minta malaikat bertriliun-triliun, itu kan memboroskan anggaran surga. Saya bilang, salah berdoa. Satu malaikat saja turun bumi ini puncak kancing. Jangan sampai salah berdoa. Ya. Setelah saya doa amin, saya minta uang 25.000. Setelah amin, saya pergi naik sepeda motor. Pas lewat jalan Jenderal Sudirman, pas di jembatannya itu ada 3 sepeda motor ngebut, bus, berkantongnya terbang, uang berjatuhan di depan saya lempar, gue tahan saya. Karena saya minta kok, saya mau kembalikan orang ini sudah kabur. Jangan-jangan malaikat yang jatuh kan itu. Tidak sabar lagi saya pergi ke tempat sepi saya hitung. Yang saya minta 25.000, tapi yang dapat 35.000, ada bonusnya lagi. Bukan punya 1.001 macam jalan. Karena gak cukup uang 35.000 itu dari situ terus aku jatuh bangun. Aku mulai membutuhkan kebutuhan penginjilan saya. Aku berdoa lagi. Tuhan kirimkan suku saya sendiri dari India yang menjadi sekretaris Asia dan Pasifik. Dia datang berbahasa India, dia tanya di mana pelayanan, apa yang kau butuhkan. Saya kasih tahu semua. Kemana saya kirim? Saya bilang kirim ke gereja aja. Karena saya lihat orang-orang gereja seperti malaikat ini semua. Waktu aku di penjara, mereka datang melayani. Wah, saya bikin malaikat Tuhan. Sampai di sana pendeta itu kirim uang dalam jumlah yang besar, pound sterling. 1 bulan saya tunggu nggak ada, 2 bulan saya tunggu nggak ada, ke-3 bulan pastor kirim surat sama saya kantornya. Saya pergi tanya, Pak, ada kiriman uang? Tidak ada. Saya tunjukkan surat ini begini. 3 pendeta mau pukul saya. Baru keluar dari penjara ini, iblis masuk, pancung 3 kepala mereka. Udah siap-siap ini. Tapi ada suara lain yang berkata tidak, pembalasan itu ada di tangan. 3 bulan mati semua mereka, mati semua. Jangan naik. Walaupun saya kecil jelek begini, ada pasukan yang tidak kelihatan dan mengawal. Karena saya lahir baru di penjara, Tuhan lahirkan saya kembali. Ya. Dari tahun 1982 saya melayani sampai sekarang. Bapa di surga menjadi saksi kalau ada gereja yang mendukung pelayanan saya. Gereja masing-masing sudah sibuk dengan perpuluhannya, persembahannya, lagi apa-apanya nggak tahu. Perkawinan lah, perkematian lah, itu aja. Penginjilan sudah terabaikan. Saya tidak menjadi gembala. Saya berjanji, saya kalau 1 orang saya bunuh, saya akan ganti ribuan jiwa. Itu yang saya kerjakan. Selagi saya di Papua, saya lihat YouTube. Siapa yang mau isi kesaksian, silakan hubungi nomor ini. Saya coba menghubungi untuk memberikan kesaksian saya cuma-cuma supaya Indonesia dan luar negeri boleh dengar kesaksian saya bagaimana saya terima Tuhan Yesus. Langsung saya diterima dan langsung mereka bilang, Pak, nanti kalau mau isi acara, kirim nomor rekening Bapak.
Saya tidak langsung tergiur. 1 minggu kemudian live, mereka tanya lagi, Pak, kenapa belum kirim nomor rekeningnya? Saya pikir mereka mau kirim berkah. Langsung saya kirim. Malam itu 41.000 yang nonton, besoknya 43.000 yang nonton. Nomor rekening orang lain punya yang keluar, bukan saya punya, orang lain punya. Itulah Filipi 2 tadi. Saya hidup di tengah-tengah manusia-manusia yang bengkok hatinya. Betul. Ini cara-cara iblis menghalangi untuk saya pergi melayani banyak tempat sampai ke penjara-penjara. Itu sasaran saya. Saya harus pergi mencari mereka. Akhirnya YouTube mulai berantem. Dari situlah mulai berantem sampai sekarang. Akhirnya orang itu masuk penjara. Masuk penjara dia. Untung saya tidak datang ke penjara. Kalau saya datang ke penjara, saya hajar sekalian dia supaya bertobat dia. Daripada dia sama keluarga dia masuk neraka semua, harus saya keluar. Tapi tunggu tanggal mainnya, pasti akan datang. Tunggu aja. Kalau aku tidak menyerukan, coba buka lagi satu ayat, Kisah 17 ayat 30. Inilah tema sekarang saya. Hampir 1,5 bulan saya melayani di Timika. Setelah itu nanti tanggal 27 Agustus lebih daripada 200 hamba-hamba Tuhan dari segala macam denominasi akan kumpul di Makassar. Dan saya akan menyerukan tentang ayat ini. Kisah 17 ayat 30. Mari kita baca sama-sama. Baca dengan suara keras. Dua, tiga. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. Mari, saya minta 25 orang maju ke depan bawa Alkitabnya, cepat. 20. Mari maju. Bawa Alkitab. Bawa Alkitabnya, cepat. 20, 12 tambah 4, 20 orang aja dulu, 20 orang. Yang belakang tinggal itu. Kalau belum cukup maju 20 orang. Saya tidak apa. Mau maju kan? Ibu, sekali nak maju. 20 orang. Bawa Alkitabnya. Malas tahu ya? Malas tahu. Ini ibu siapa? Ini adik aku ini. Ini adik aku kan? Kami sudah kemarin, ibu sudah kasih marga untuk saya, kakak rumah robek. Oh, Ibu Seri. Iya. Ibu Seri maju. Ibu. Ini. Apa? Sampai laki-laki yang maut bagi lapor Oh maut. iya. Maju 20 orang. Hah? 20 orang. Mari. Mari Cepat. Bapak. Sambil menunggu. Mari.
sudah. Kurang masih kurang. Bapak maju. Baru bagaimana ini bukan hampir sama? Iya, 20 orang. Ya, sambil menunggu dengarkan sebuah kesaksian. Waktu bapak saya meninggal, saya berusia 4 tahun, 5 tahun ibu saya meninggal. Karena dibantai, disiksa orang, saya lari. Saya tinggal di hutan menjadi seorang gembala sapi. Ya, dengarkan di sini, apa-apa sini. Nah, lihat sini. Jadi kami pelihara sapi bukan 1 ekor, 2 ekor, ratusan ekor. Jadi dalam ratusan ekor itu semuanya punya nama sapi-sapi itu. Kalau ada 1 ekor hilang, kami langsung bisa tahu. Jadi dari antara sekian banyak sapi, ada 1 ekor sapi yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Namanya si cungkring. Karena dia puls kering. Dikasih makan apapun tidak bisa gemuk. Ya, kalau dia jalan di belakang itu selalu kena sabet dia. Kalau jalan di tengah-tengah selalu diseruduk sama teman-temannya. Akhirnya si cungkring selalu memimpin rombongan jalan paling depan. Kalau cungkring ini salah jalan, kami teriak dari belakang, "Cungkring, balik!" Dia langsung lihat ini, langsung dia balik. Itu sapi diteriakin mengerti. Ini kadang-kadang manusia diteriakin mungkin jadi dia. Makanya orang-orang yang malas tahu harus pergi ke Sorong dulu belajar di kampung malas tahu. Mama sudah. Jangan sampai malas tahu. Karena hari-hari ini Tuhan sudah pakai alam untuk berbicara, binatang-binatang berbicara untuk menegur manusia. Kalau kamu malas tahu, nanti kamu akan lihat akibatnya. Ya, saya kasih tunjuk ayatnya masing-masing, pegang. Ini ibu air babu kayu karubaba ya. Ya. Kejadian 5 ayat 5, jangan bertanya ulang. Konsentrasi pikirannya. Kamu yang muda-mudi ini yang tadi main musik pimpin pujian, gak ada yang mau bangkit satupun, kalian malas tahu ya. Kejadian 5 ayat 5, Kejadian 5 ayat 8, Kejadian 5 ayat 11, Kejadian 5 ayat 14 ibu ini. Kejadian 5 ayat 14, Kejadian 5 ayat 17 ibu ini. Kejadian 5 ayat 17, Kejadian 5 ayat 20, Kejadian 5 ayat 23, Kejadian 5 ayat 27, Kejadian 5 ayat 31, Kejadian 9 ayat 29, Kejadian 6 ayat 3, Mazmur 90 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 7b, Wahyu 2 11 bagian B, Wahyu 2 17, Wahyu 2 ayat 26 Bapak, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 12. Ibu, Wahyu 3:12. Wahyu 3:12, Wahyu 3 ayat 19. Ya. Satu lagi. Bapak udah dapat ya ayatnya, Pak? Saya baca ya. Jadi sebelum kita baca ini, Brunei adalah salah satu negara yang hubungannya kurang harmonis dengan orang Kristen. Kalau ada pendeta pergi ke sana, paspornya ada pendeta, dia tidak boleh masuk. Kalau ada orang Kristen atau pendeta bawa kita ke sana mati hukumannya, jadi takut mereka ke sana. Saya punya paspor tidak ada pendetanya. Dan saya tidak pernah dengar tentang hukumannya, makanya saya nekat untuk pergi jalan-jalan ke Brunei, sekaligus bawa Alkitab 5 kardus kali 40, 200 Alkitab saya bawa. Satu Alkitab aja ketangkap bisa mati, saya bawa 200 Alkitab. Perbatasan Gestad kami mulai dari Pontianak. Ketika sore hari saya periksa mobil-mobil yang begitu banyak berjejer,
Di depan sebuah mobil ada seorang pria berbadan besar, orang Dayak, pakai celana pendek, pakai baju lengan pendek, badannya tatu semua kayak ular. Nah, saya suka seperti orang-orang itu mantan penjahat itu yang gampang ditindakan. Saya tanya, Pak, mobil yang ke Brunei yang mana? Dia bilang ini. Supirnya siapa? Saya sendiri. Pak, saya mau bawa buku ini bisa? Dia bilang bisa. Berapa ongkosnya? 150 ringgit. Saya kasih dia 250 ringgit karena ini resiko. Betapa senangnya dia menerima uang itu. Akhirnya dia kemas Alkitab itu dengan satu kemasan yang sangat bagus dan dia sembunyikan di tempat yang paling aman menurut dia. Kami berjalan. Begitu masuk perbatasan Malaysia, mobil itu ditangkap, terdeteksi bungkusan itu. Tangkap. Polisi Malaysia tanya, ini siapa punya? Supir itu mengaku dia punya. Kalau dia bilang saya punya, sudah ditangkap saya. Tapi supir itu mengaku dia punya. Polisi Malaysia tanya, kenapa kau bawa buku ini? Supir itu balik tanya, ada apa dengan buku ini? Polisi Malaysia bilang, kau tidak tahu ini bisa cuci otak manusia. Supir itu bilang, baguslah kalau bisa cuci otak manusia. Akhirnya Alkitab saya masuk semua. Genaplah firman Tuhan, kalau Tuhan buka jalan siapa yang bisa menutup? Kalau Tuhan menutup siapa yang bisa membuka? Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal pribadi, sungguh-sungguh pribadi Tuhan. Siapa beliau? Dia tinggi serlangit, tak ada bumi tumpuan kakinya. Kita ada di tumpuan kakinya. Pengenlah kakinya. Makanya firman Tuhan orang luar negeri aja tahu bisa cuci otak manusia. Ini di sini di Indonesia ini banyak yang tidak tahu. Kalau pergi Malaysia paling banyak 4-5 organisasi gereja. Indonesia Bapak sobat Pak, camat. Berapa Pak organisasi? Lebih dari 300 ya Pak? Lebih dari 300. Lebih dari 300 organisasi. Betul. Disinilah sarang perpecahan, sakit hati pecah. Rugi kalau kamu terus menyimpan akar kepahitan. Bereskan hatimu cepat. Aku kan dibereskan, makanya sekarang aku pergi ke negara yang larang bawa Alkitab. Master Alkitab itu sudah ada di sini saya. Masternya sudah saya simpan di sini. Gak perlu lagi saya bawa Alkitab ke negara-negara yang dilarang bawa Alkitab. Setan pun akan lihat dalam orang ini ada firman Tuhan atau tidak. Kalau enggak, kita buat iblis gemetar. Apanya yang gemetar dia? Jangan sampai dia tepuk tangan ketawa. Kau kawanku, kau musir aku. Aku tidak gemetar katanya. Begitu dia. Luar dalam kita harus 100% ada Tuhan. Tunggang lanang dia lagi. Saya mulai baca Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 5, altogether Adam lived 930 years and then he died. Kejadian 5 ayat 8, jadi Seth mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 8, altogether Seth lived 912 years and then he died. Kejadian 5 ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 11, altogether Enos lived 905 years and then he died. Kejadian 5 ayat 14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 14, altogether Kenan lived 910 years and then he died. Kejadian 5 ayat 17, jadi Mahalalel mencapai 895 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 17, altogether Mahalalel lived 895 years and then he died. Ibu berapa? 20. Kejadian 5 ayat 20, jadi Jared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 20, altogether Jared lived 962 years and then he died. Ibu berapa? Kejadian 5 ayat 23, jadi Enok mencapai umur 365 tahun. Genesis chapter 5 verse 23, altogether Enoch lived 365 years and then Genesis chapter 5 verse
23 all together Enoch lived 365 years. Ada berapa? Hah? Berapa? Mana ada 24, 23, kamu ngayal tadi 27. Kejadian 5 ayat 27. Jadi Metusala mencapai umur tertinggi yakni 969 tahun lalu dia mati. Kurang berapa tahun lagi 1000 tahun? 31 tahun lagi 1000 tahun. Metusala. Coba Bapak Ibu renungkan sekarang umurmu berapa? Alkitab sudah mengatakan kalau kuat 70, umur kita 70, kalau kuat 80, selesai. Masa penderitaan akan datang. Tapi kalau kamu kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Amin. Berapa Bu? Hah? Kejadian 5 ayat 31, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu dia mati. Genesis chapter 5 verse 31, altogether Lamek lived 777 years and then he died. Ibu berapa? Kejadian 5 ayat 9 ayat 29, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 9 verse 29, altogether Noah lived 950 years and then he died. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia, karena manusia menjadi umurnya 120 tahun saja. Genesis chapter 6 verse 3, then the Lord said, my spirit will not contend with man forever, he is mortal, his day is 120 years. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan karena berlalunya burung dan kami akan melayaninya. Genesis Psalm chapter 90 verse 10, the length of our days is 70 years or 80 if we have the strength, yet it pass travel and sorrow quickly pass and we fly away. Ya? 7b. Wahyu pasal 2 ayat 7b. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini mulai janji Tuhan bagi orang yang keluar sebagai pemenang. Ya, ini janji, bukan janji manusia, janji Tuhan dari surga. Ya, Wahyu Revelation chapter 2 verse 7b, to him who overcome, I will give right to eat from the tree of life which is in the paradise of God. Wahyu pasal 2 ayat 11b, Pak. Wahyu 2:11b. Barang siapa menang, saya baca, Pak. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Revelation chapter 2 verse 11, he who overcome will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and angel. Revelation chapter 2 verse 11, he who overcome will not be had all by the second death, kematian yang kedua. Ibu berapa? Wahyu 2 ayat 17. Barang siapa menang kepadanya akan kuberi dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapa pun selain oleh menerimanya. Revelation chapter 2 verse 17, to him who overcome, I will give some of the hidden manna. I will also give him white stone with a new name written only to him who receives it. Bapak punya Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaan sampai kepada kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Revelation chapter 3 verse 5, he who overcome will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and angel. Revelation Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, dia akan menjadikan sorga guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Revelation chapter 3 verse 12, him who overcome, I will give some of the hidden manna.
I will also give white stone with a new name written only to him who receives it. Berapa bu? Wahyu pasal 3 ayat 19-20. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri buka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suara dan bukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Revelation chapter 3 19 and 20. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am stand at the door and knock. If anyone might question and open the door, I will come in and eat with him and he with me. To him who overcomes, I will give right to sit with me on my throne, just as I can and sit down my Father and his throne. Haleluya. Jadi setiap hari ini otak saya pagi, siang, sore, malam yang dulunya sudah dirusakkan, sekarang Tuhan sudah memperbaiki kembali dan Tuhan mendaur ulang, sekarang diisi dengan firman Tuhan. Makanya saya harus pergi keliling untuk menyerukan supaya semua orang harus bertobat. Hanya firman Tuhan yang bisa melepaskan kita, karena medan kita ada, pikiran kita adalah medan perang. Di sini terjadi peperangan dari pagi sampai malam sampai tidur nggak karuan, terjadi peperangan. Satu-satunya untuk mengalahkan roh-roh jahat itu, ambil baca firman Tuhan, renungkan dan simpan dalam pikiran. Kamu akan melihat masa depan yang Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah kuat berdiri. Tuhan memberikan kekuatan. Maju lagi 10 orang, Ibu salah satunya. 10 orang lagi maju ke depan. Ya, Ibu maju ke depan sama bapaknya maju ke depan. Yang 3 itu maju ke depan semua. Yang belum baca tadi. Ya. Orang 2, 4, 6, 8, 9 kurang 1. Haleluya. Yang belum kebagian maju ke depan, yang belum kebagian. Jadi, ya saya melihat ini kok saya pulang dari SP7 Manokwari jam 1 malam pakai Kijang Innova. Itu pas di tengah-tengah kelapa sawit itu sudah tidak ada rumah lagi, tidak ada lampu. Tiba-tiba kok muncul satu truk langsung dihadangnya jalan saya. Keluarlah orang Papua, orang-orang mabuk berat semua Pak. Mobil itu mau dibakarnya. Mereka mau bersih runcing, mau ditusuk ban. Saya berpikir memang ban saya udah rusak ini, bahaya saya. Tapi langsung saya ingat, oh iya, orang Papua tidak takut sama TNI Polri. Tapi kalau pendeta dia takut. Saya buka kaca cepat-cepat, saya bilang saya pendeta baru pulang dari pelayanan. Tidak peduli, minta uang. Oh kamu mau uang? Ini ada uang persembahan saya bilang, saya cabut 50.000 saya kasih. Ini. Tidak ada 50.000. Jadi mau berapa? Tidak, karena Bapak pendeta kami mau kembalikan perpuluhan katanya. Jadi saya kasih mereka 50.000, mereka kembalikan 20.000 Pak perpuluhannya Pak. Itu orang mabuk masih tahu memberikan perpuluhan. Bagaimana dengan orang-orang yang sehat-sehat ini Bapak Ibu? Kasihan. Perpuluhan dan persembahan yang terbaik itu merupakan deposit kita di surga. Ada sesuatu terjadi, Tuhan perintahkan malaikatnya cepat bantu, anggarannya ada di surga. Begitu. Jadi kalau untuk Tuhan jangan hitung-hitungan,
ya. Amin. Jangan hitung-hitungan Tuhan. Orang-orang yang mengatakan saya modal semua. Haleluya. Tapi aku jalan terus, masih bisa berjumpa dengan Bapak Sobaku walaupun kami sudah tua. Luar biasa. Masih bisa berjumpa dengan hambanya Bapak Suwanda dari dulu sampai sama Ibu. Hari ini saya bermalam dengan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan melihat Amsal. Ibu, Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 30 ayat 15 dulu. Ibu itu. Yesaya 40 29 sampai 31. Yesaya 55 6 sampai 11. Yesaya 49 16 15 15 16 49. Yesaya 29 ayat 6. Amsal 3 1 sampai 26 Pak. 5 ayat 5 ayat 5 ayat 5 ayat. Amsal 3 ya Pak. Amsal 3 1 sampai 26 5 5 5 5. Tengok ayatnya masing-masing. Udah dapat? Dan saya baca Ibu. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, kata firman Tuhan. Ya. Sekiranya kalau kamu memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Pernah Bapak Ibu melihat ada sungai yang udah kering? Pernah? Ah, itu tidak masuk hitungan. Ini Alkitab mengatakan sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Coba berdiri di pinggir laut sana, perhatikan, siang malam gelombang itu tidak pernah berhenti. Seperti itulah kebahagiaan bukan firman Tuhan. Saya ini orang tidak punya apa-apa, tapi harta surga saya punya. Waktu kecil ibu bapak saya meninggal habis. Mungkin bapak ibu lihat orang India gede-gede kan di TV itu kan, tapi malam hari ini sudah lihat India yang kecil. Tapi kecil cabai rawit makan sampai ke sini. Ini habis dibabak belur, disiksa orang. Tapi setiap kali aku disiksa, dipukul orang dengan tidur dan dengan air mata, pasti malamnya aku mimpi terbang. Mulai dari tahun 1982 saya menjadi hamba Tuhan sampai sekarang saya terbang terus. Kadang-kadang terbang tinggi, kadang-kadang terbang rendah. Ada artinya. Terbang tinggi itu pesawat luar negeri. Terbang rendah itu dalam negeri. Di Nabiri lebih dari 11 jenis helikopter saya pakai. Mimpi itu jadi kenyataan. Berapa Bu? Wahyu Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukan lari sana lari sini sibuk tidak menentu, tidak. Dengan tinggal diam dan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah akan kau dapat kekuatan dari Tuhan. Berapa Bu? Berapa Ibu? Kurang kuat saya bicara. Berapa? Salahnya jauh sekali Ibu. Firman Tuhan disampaikan Ibu lupa. Yesaya 40 29 sampai 31. Orang yang dikasih Tuhan itu ditegur.
supaya lain kali tidak salah dengar lagi, Bu. Oke? Yesaya 40:29-31, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terula-terula jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali main terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pada saat Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru yang akan muncul. Masih perbaharui hidupmu. Burung raja wali itu kalau bikin rumahnya rendah-rendah enggak? Tinggi-tinggi ya Pak? Baru dia latihannya, dia lemparnya, dia sambar lagi datanya. Kalau dia udah tua, dia pergi masuk hutan bertapa dia, berpuasa dia, rambut-rambutnya diprotoli, nanti keluar rambut-rambut yang baru lagi. Itulah raja wali diperbaharui masa muda, seperti kembali masa muda. Berapa dia? Yesaya 55:6-12, carilah Tuhan selamanya, berkenan dia jamu, bersulat kepada selamanya dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ya kembali kepada Tuhan, maka dia akan menasihatinya dan kepala Allah kita, dan sebab dia beri pengampun dan melimpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 49:15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Khusus ditujukan kepada ibu-ibu. Pertanyaan nih, ibu-ibu dengarkan baik-baik. Dapatkah ibu-ibu melahirkan bayinya melupakan bayinya? Tidak. Kuat? Tidak. Sekali lagi kuat? Tidak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Coba kita lihat Yesaya 49:15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Banyak perempuan-perempuan melahirkan anaknya, dicekeknya, dibuangnya. Itu pertanda bisa. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembok menetap pada di ruang mataku, kata Tuhan. Luar biasa. Manusia bisa berubah. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu dilahirkan oleh orang tua, dibesarkan dari lahir dikasih makan, kasih mandi besar, tapi orang tua pasti pernah bisa lalai. Tapi Tuhan tidak pernah lalai. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu ada, itu karena pertolongan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam hidup. Berapa dia? Kamu ya? Hah? Saya mau 9 lagi 6. Kalau bagi Bapak engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur gempa, suara hebat dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Baru kita punya bapak sama ibu ini, Bapak Pendeta. Berapa tadi Pak? Amsal 3:1-26. Kita bagi satu orang 5 ayat, Pak Beni 6 ayat. Saya baca Ustaz. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada bawah hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka akan luruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhmu dan mendengarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayah anakku, janganlah menolak didikan Tuhan dan jangan bosan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihnya seperti seorang kepada anak yang disayangi. Berbahagia orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur yang panjang dan tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian tanpa langit, dengan pengetahuannya air sumber raya berpencaran dan awan mentikan bus.
Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan untuk menjaga dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidurnya. Janganlah takut kepada kejutan tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama, Mazmur 139 1 sampai 16. Semua kita bangkit berdiri. Ya, yang Bapak Ibu di depan ini boleh kembali ke tempat. Baca Mazmur 139 terakhir. Adik ambilkan air hangat sedikit. Cepat deh, lompat deh. Lompat. Air hangat. Mazmur. Nah. 139 Mazmur terakhir, ayat terakhir. Hilangnya pesawat Malaysia RNMA 370 yang sudah hampir 10 tahun. Sampai hari ini belum ditemukan jejaknya. Biaya yang sudah dihabiskan triliunan. Bahkan negara yang menciptakan pesawat itu tidak bisa mendeteksi di mana hilangnya burung itu. Alkitab sudah mengatakan 2/3 penduduk dunia ini nanti akan mati binasa. Apakah mereka termasuk dalam bagiannya? Tapi Bapak Ibu yang ada di dalam rumah ibadah ini, Bapak Ibu tidak akan terhilang. Setiap kelahiranmu ke dunia ini ada sertifikat dari surga. Karena itu jangan sampai mati dalam dosa. Kalau mati dalam dosa, akhirnya engkau tidak akan kembali kepada Bapamu di surga. Kita lihat Mazmur 139 1 sampai 16 ayat terakhir. Saya baca pelan-pelan sedikit ya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa kalau aku berjalan dan berbalik. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidah keluar dan perkataan sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagi pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, sipun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu dengan aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam pun menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkau yang membentuk buat pinggangku menurut aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bergerak tangan dalam kitab sebentar tulis hari-hari yang terbentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Coba Bapak Ibu baca ayat 7 sampai 10. 7 sampai 10 baca dengan suara keras. Mana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika kemana kita bisa lari dari hadapan Tuhan? Coba kita bangun berdiri dulu, kita angkat satu pujian sekolah minggu.
kiri kananku ada Tuhan. Tunjukkan tanganmu kiri kananku ada Tuhan. Kalau bilang sekelilingku ada Tuhan, putar badanmu keliling-keliling. Dalam hidupku ada Tuhan. Kamu tahu lagunya? Selalu memandang Tuhan. Ayo, pertama dari awal. Tepuk tangan. Ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Silakan duduk. Ini seorang bapak dokter namanya Simon Pinotoa. Orang yang pertama membawa saya terbang dengan ini. Dia dokter, tapi yang pasok obat-obatan saya yang paling banyak kasih beliau obat. Di mana rumah sakit suster dokter saya kenal, saya minta obat-obat saya kasih kepada mereka. Bapak ini 1 kali suntik bayarannya 1 gram emas. Musik lah. 1 kali suntik 1 gram emas, dia dapat emas banyak sekali. Mungkin hampir mencapai 3 kilo. Dia hanya kasih 1 butir emas untuk aku. Saya bilang terima kasih Pak. Tidak lama kemudian dia membangun tambang emas sendiri di Nabiri. Setelah itu dia beli mobil mewah. Setelah itu dia beli ruko-ruko. Setelah itu dia setengah mati. Kalau setengah mati, setengahnya mati, setengahnya hidup. Masih saya mengunjungi terakhir ke Manado, sekarang udah 3 tahun sudah hilang komunikasi. Mungkin sudah out. Terjebak dalam krisis. Hati-hati liciknya ini sudah luar biasa. Ini cendrawasih TNI. Saya mantan gembala sapi yang berteriak-teriak di hutan. Sekarang saya berteriak-teriak dengan manusia. Sepertinya lebih gampang teriak dengan sapi daripada manusia. Jenderal pun ada di sini, saya pimpin. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Burung gagak aja bisa dipakai Tuhan untuk antar roti dan daging. Luar biasa itu. Nih mulai eli-eli yang kecil ini saya pakai ini ha. Nih remote medan. Jadi mana ada razia ada apa? Kalau saya ditangkap keluarkannya beres semua, berangkat Pak. Tidak ada persoalan. Ini tanda saya pernah masuk ke report ke 3 kalinya. Di kolonel di sini. Ini dan di Nias, ini Sulawesi. Atas perintah Kapolda saya pimpin ibadah semua polisi Sulawesi. Ini pengacara yang paling hebat. Siapa ini? Hotma Sitompul kah? Pengacara yang terkenal yang membela Joshua. Simanjunta. Saya di rumahnya, saya diundang. Tapi saya punya pengacara yang lebih dahsyat dari beliau. Namanya Tuhan Yesus. Amin. Yang membela. Kalau pengacara tidak punya uang, kurang mantap.
Tapi kalau Tuhan Yesus pengacara kita yang tidak perlu uang, tidak perlu bayaran, dia mati-mati sudah membela dakwaan kita dari iblis yang mengancam kita hukuman mati. Tuhan Yesus lucuti dia, bayar lunas, selesai, pergi kau. Gak berani macam-macam iblis. Karena itu pergunakanlah, angkatlah senjata emas dalam medan perang, tempur sama dia. Perlengkapi diri Bapak Ibu dengan firman Tuhan, baru dia takut. Ini yang jatuh, saya tidak mati. Bawah sini. Ini semua. Wih, banyak kali ini. Bila arti mimpi saya terbang-terbang itu udah jadi kenyataan. Ini saya di Jerman. Itulah pesawat terbang tinggi itu, nah itu pesawat luar negeri. Jadi kenyataan. Saya pikir waktu saya lahir orang tua saya salah kasih nama. Sekarang baru saya tahu nama saya the best. Luar biasa. Tengok ini nama saya ini. Apa ini? PM Paulus Maripa, polisi militer. Namanya saja luar biasa kan. Komandan Brigif 20 Timika. Sama-sama kami injakan kaki di Israel, saya pimpin ibadah di atas Gunung Sinai. Setelah turun saya tanya, kalau Bapak jadi panglima di tanah Papua apa yang Bapak kerjakan? Dia bilang, semuanya saya kerjakan. Berarti yang jahat sama yang baik Bapak kerjakan. Dia tidak jawab. Pulang dari Israel, Timika Askintel Jayapura bin Jakarta kirim Gani Danrem di Kendari, dihantam orang tembus roh-roh jahat. Akhirnya dia jatuh sakit, menderita 3 tahun, badannya seperti produk kayu begini besarnya, dia meninggal. Karena salah pilih. Karena itu saya mau kasih tahu, pulang dari sini ini merenungkan firman Tuhan, jangan sampai Bapak Ibu salah pilih. Dan hendaklah Bapak Ibu menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Supaya umurmu diperpanjang. Amin. Apa kamu peroleh keluarga dunia ini? 10.000 aku pimpin. Sekarang saya minta sama Tuhan, saya tidak minta 10.000 Tuhan. Sebelum saya meninggalkan dunia, beri kesempatan bagi saya untuk menyaksikan hujan pertobatan terjadi di Indonesia. Dan minta harta dunia kekayaan itu saya udah tahu itu sampai semua. Hendaklah hatinya Bapak Ibu terpaut dengan hati Tuhan, maka kamu akan melihat masa depan yang dijanjikan itu luar biasa. Dan niat ini 2002, 2003, 2004 DPR, MPR, Kostrad, Markas Besar ABRI mencatat nama saya. Dan terakhir identitas saya dikeluarkan oleh Mabes, Markas Besar ABRI. Nanti kalau mau lihat ya, identitas saya berjalan tidak kosong. Bagaimana dengan orang yang tidak punya ibu bapak? Hancur kehidupannya. Tapi Tuhan daur ulang kembali otakku dengan firman Tuhan sekarang. Jadi aku jalan kemana-mana, aku tidak sendiri. Kalau aku tidak punya tumpangan, aku tidur di emper rumah orang, aku tidak sendiri, aku bersama dengan Bapak. Karena waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, dia memimpin dengan tiang awan dan tiang pagi. Aku tidak sendiri. Aku tidak makan, beliau ikut tidak makan. Haleluya. Mari kita masih tetap duduk, tapi yang merasa pernah dirinya ditolong oleh Tuhan, yang pernah merasa dirinya ditolong oleh Tuhan, berdiri pelan-pelan di tempat dudukmu. Dari tempat dudukmu engkau akan berdiri kalau engkau merasa pernah ditolong oleh Tuhan. Kalau pada malam hari ini engkau mau ingin hadirkan Tuhan dalam hidupmu, bangun dari tempat dudukmu. Kalau engkau mau membuat Tuhan ada di depanmu, angkat, berdiri di tempat. Kita mau hadirkan Tuhan. Jangan lupa, kalau sampai hari ini kita masih ada, itu karena Tuhan bersama-sama. Musiknya hanya pelan saja, pelan saja tengah suara. Kita angkat pujian. Dulu saya jauh
orang yang buta dan terhilang, tapi oleh cinta Tuhan beri sayangkan. Waktu Tuhan Tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Tolong saya. Jangan lihat kanan kiri, tutup mata sambil kita angkat pujian ini bagi Bapak Ibu yang merasa ingin didoakan. Maju ke depan berlutut. Nanti kami hamba Tuhan akan berdoa. Dulu saya jauh dari orang yang buta dan terhilang, tapi oleh cinta Tuhan beri sayangkan.
yakin dan percaya Tuhan sudah kuatkan lewat kesaksian dan firman Tuhan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan lewat tumpangan daripada hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kalau kami masih ada, oleh karena kemurahan Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga di tempat yang paling mahal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Bapa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.